berbeda pendapat tentang status hukumnya, ya, tentang status hukumnya itu berbeda. Artinya sebagian ulama mengatakan wajib kalau bicara hukum, ya, sebagian ulama mengatakan sunnah. Namun seluruhnya ulama itu sepakat bahwa cadar ini termasuk pakaian yang mulia, untuk wanita, dan dianjurkan untuk dipakai oleh setiap wanita, untuk menjaga kehormatannya. Nah, kita pelan-pelan memahami ya tentang cadar ini, ya. Dan nanti permasalahan perbedaan pendapat ulama itu nanti sesuatu hal yang bisa kita singkapi dengan bijak, ya, untuk kita para thalabul ilmi, ya. Nah, kalau kita mau telusuri lebih dalam tentang hukum cadar ini sendiri, tentu sebagian besar ulama itu mewajibkan cadar, terutama kita di Asia ini pada umumnya yang bermadhab Syafi'i. Tapi yang mewajibkan cadar juga termasuk madhab Hambali, ya, dan madhab Maliki juga. Lalu kenapa ulama ini bisa berbeda pendapatnya? Sebenarnya perbedaan ulama ini bukan dari sumber utamanya, karena memang tentu berangkat dari Al-Quran, ya, tentang potongan ayat yudnina alaihin min jalabibihin. Nah, sebenarnya kalau kita lihat hukum cadar, ya, walau sebagian ulama itu ada yang mengatakan wajib, jumhur ulama mengatakan wajib. Di situ ada madhab Maliki, ada Syafi'i dan Hambali. Nanti madhab Hanafi berdiri sendiri, ya. Tapi pada umumnya walaupun maknanya di situ disunnahkan, ya, itu juga nanti iklat kesunahannya itu ada juga dijelaskan oleh para ulama. Baik, ulama ini, ya, tidak berbeda dalam sumber, ya, karena sumber hukum itu satu, berangkat dari Al-Quran tadi, berangkat dari ayat Al-Quran tadi, berangkat dari potongan ayat Al-Quran tadi, tidak menggunakan sumber yang lain. Lalu kenapa terjadi perbedaan di antara ulama? Di mana letak perbedaannya? Ini yang harus kita fahami, ya. Maka kalau orang yang sudah bisa memahami tentang madhab, dia nggak akan kebingungan. Berbeda kalau orang yang nggak bermadhab, berbeda kalau orang yang nggak ngerti madhab, dan bahkan ada sebagian golongan mengatakan anti madhab. Maka dia nggak akan ngerti dalam hal ini, nggak akan mengerti permasalahan ini, ya, karena di otak dia, di kepala dia hanya menganggap bahwa itu pendapat ulama yang akan membenturkan para thalabul ilmi, membenturkan siapapun, karena perbedaan-perbedaan itu. Dan itu orang-orang yang tidak cerdas dalam memahami perbedaan, ya. Padahal seperti yang kita tahu, apapun bentuk perbedaan ulama dalam 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, itu yang survive, ya, karena imam madhab itu 13, ada lebih dari 10 lah, ya, lebih kurang 13 madhab itu. Tapi kan yang madhab ke-5, ke-6, ke-7 sampai 13 itu kan tidak survive sampai sekarang. Kenapa? Karena berkurang terus pengikutnya, gitu, ya, bahkan tidak ada pengikutnya. Dan yang terkenal, yang benar-benar sampai hari ini pengikutnya terus menerus ada itu, yaitu madhabil arba'ah itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Terutama tingkat paling tinggi, pengikut paling banyak itu adalah madhab Syafi'i, baru nanti di madhab Maliki, baru nanti Hanafi, baru nanti Hambali, gitu, ya. Jadi paling banyak itu fakta di negara manapun, ya, selalu ada yang menganut madhab Syafi'i. Nah, terlepas dari itu, kita kembali ke perbedaan tadi, ya. Apapun bentuk atau apapun qaid ibadahnya, perbedaan ulama ini bukan dari sumber, ya, karena sumber itu satu. Coba cari, ya, apapun bentuk perbedaan ulama itu bukan sumber, karena kalau sudah sumber masalah, ya. Lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah metodologi istinbat hukumnya. Artinya metode, cara
pengambilan hukumnya itu